akan belajar dari beliau. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan beliau malam ini. Jadi kita penceramah itu begitu Pak Bu. Tidak pernah berhenti belajar. Karena kunci-kunci agama di situ. Banyak orang tua dulu kenapa tidak boleh begini, kenapa pintu harus di sini. Itu kan kalau pintu rumah kalau ditarik dibagi 9, kemudian diletakkan di sini pintu ulama, kalau di sini pintu ini. Kalau orang masuk di sini ada biar warung. Kalau kau buka warung, nah di sini kau simpan pintumu, tidak akan singgah pejabat di situ. Orang miskin yang selalu singgah makan di situ. Dia ada itu Pak. Makanya orang ukur itu. Jadi segala sesuatu ada yang diatur. Dia mengatakan kalau begitu takdir Allah, tidak. Takdir itu mengikuti proses, semua proses. Tidak bisa kau kenyang kalau kau tidak makan. Makanya datang ke dokter minta obat, kau berobat. Tapi jangan minta kesembuhan sama dokter. Tapi minta untuk mengobati. Makanya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia itu mengobati. Makanya tidak ada dokter itu menulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang menulis itu mengobati penyakit kanker. Jadi kalau mau berobat ke manusia, kalau mau sembuh minta kepada Allah. Itu beda. Adakah dokter dibantain tulis menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada. Dan itu dokter memang tidak ada yang pintar Pak Bu. Kecuali dokter hewan. Kalau dokter manusia itu tidak pintar. Karena tanya aja juga apa mau sakit. Gitu. Ya kan? Mestinya kalau pintar kan tidak usah tanya. Dia bilang tanya bagaimana nunya, sakitnya, di mana sakitnya, bagaimana kencingnya, bagaimana. Langsung tanya. Kalau dokter hewan kan tidak bertanya. Tidak nak tanya sapinya bilang apa mau sakit. Tidak ada kan? Nah, makanya itu dokter hewan yang pintar. Jangan tersinggung aja. Iya kan? Iya. Iya. Jadi kuncinya kan dalam agama begitu Pak. Makanya ilmu-ilmu ini diajarkan dari dulu. Makanya ulama dulu itu bisa tahu. Sama Jina tahu itu anaknya. Kalau lahir, nah lihat. Dia itu ukur telapak kaki, kemudian dia ukur dari kepala itu. Jadi ketika telapak kakinya dapat lubang, apakah di hidung atau mulut, pasti dia bilang, anakku ini tidak bisa kaya. Kalau ada penghasilannya, nah makan semua aja. Tapi kalau ada dia tidak dapat lubang, dia mengatakan, ini nanti anakku jadi orang kaya. Makanya orang dulu itu baru lihat garisnya, hitung. Oh ini anak tidak akan mati kecuali dia berhasil. Itu dia sudah tahu. Orang dulu tak ada bilang, wali ini. Tidak ada rumusnya. Nah itu ulama kita dulu itu sudah paham itu. Jadi cuma sekarang kan agak berat karena ilmu itu kan mulai hilang, gitu kan? Nggak dibuka lagi. Iya. Saya nggak anukan, nanti dibilang dukun kayak ini. Banyak orang yang mengatakan ilmu nggak ada dalilnya. Kita kan jadi masalah Pak. Sekarang kan jadi masalah karena kita tidak pakai kaidah hikmah itu, melihat ilmu jin, melihat ilmu ini kan nggak pakai. Kenapa orang dulu ketika mengayung anaknya dia pakai pisau di bawahnya kan, di bawah ayunan sama cermin. Itu banyak orang tidak tahu. Nah bilang itu bid'ah, itu khurafat, itu musyrik, itu tidak tahu. Di dalam cicak itu ada jin namanya Umi Sibyan. Itulah yang bisa membuat badannya anak-anak itu biru-biru. Biasa ada biru-biru itu kayak sudah dicubit. Padahal tidak ada yang sentuh. Itu jin Umi Sibyan yang ada di cicak. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya Nabi mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanat. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa. Tapi jin di dalam cicak itu ketika kena pantulan cermin dia bisa keluar. Makanya disimpan orang Bugis bilang daekang. Saya tidak tahu bilang di sini apa. Iya, itu makanya dia simpan cermin atau pisau yang mengkilat. Karena tidak semua orang punya cermin. Itu kuncinya. Dan itu ilmunya orang dari dulu sudah tahu. Ini. Jadi ada beberapa hal itu Pak Bu. Sama dengan ini yang penting juga saya ingatkan. Kita kadang kena penyakit. Setengah mati di rumah itu kadang tidak bisa tidur. Di dalam kamar kadang gelisah. Itu karena kesalahan kita. Di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah. Dan orang tidak paham itu Pak Bu. Kalau tidak pelajari betul ilmu jin. Kenapa WC dilarang di dalam kamar? Karena di dalam kamar itu tempatnya jin. Kalau bapak ibu masuk ke dalam kamar, apa yang dibaca? Kamar mandi itu di dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jinnya lari keluar. Kemana? Pasti ke kamar. Kan gitu aja. Dan disitulah dia bolak-balik.
Itu kan makanya ulama dulu itu menghindari betul. Tapi ini kita tidak perhatikan dengan alasan privasi. Itu berat itu. Tapi tidak usah pulang bongkar rumah ya, wah itu jadi masalah. Kayaknya cukup perbaikilah doa. Kita dianjurkan baca doa itu. Makanya banyak orang gangguan itu Pak Bu. Kadang di dalam rumahnya tidak bisa tidur, tidak bisa ini, kayak gelisah. Ketika dia keluar justru di ruang tamu di atas kursi dia bisa tidur. Tapi dalam kamarnya itu kan gangguan jin, itu kan panas. Yang paling parah juga itu jin kuku. Makanya itu disunnahkan berwudu dulu baru memotong kuku. Jadi kalau hari Jumat kita mandi sunnah Jumat, sudah mandi sunnah Jumat, wudu sempurna, baru potong kuku. Supaya kuku yang terlepas dari dalam kita itu dalam keadaan suci, itu tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu kuncinya. Kadang kita potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu Pak. Ini kaidah sanukan. Makanya alhamdulillah perjuangannya Pak Kiai ini luar biasa. Bisa adakan sedekah subuhnya, kegiatan masjid begini dimanfaatkan betul. Sebenarnya celengan kita di Indonesia itu belum ada yang bisa mengikuti sistem Mesir. Ada di beberapa itu Mesir itu sudah terbagi kota amalnya. Jadi kota amal itu ada 4, kadang ada 5 lubangnya. Jadi ada sedekah subuh, ada wakaf, ada zakat, ada infak. Jadi kalau orang mau masukkan zakatnya, tinggal dia masukkan di situ. Nanti itu zakat yang dipakai disalurkan khusus. Yang wakaf tunai ini ya bisa dipakai. Itu sedekah, infak itu yang bisa dipakai untuk ini. Kemudian untuk pembangunan masjid juga ada. Jadi lubangnya dikasih cukup 5. Nah, jadi kalau misalnya zakat, orang mau berzakat tidak capek-capek lagi, dimasukkan saja di situ. Jadi itu sudah difasilitasi orang. Kita kan masih kumpul. Satu lubang saja. Zakatnya orang masuk di situ, infaknya di situ, wakafnya di situ masuk, apanya masuk sama di situ. Nanti panitia yang bawa. Itu jadi bagusnya kalau dibagi. Ya. Tapi kalau tidak bisa palingan itu tadi kaleng sedekah subuh. Ambil ki itu simpan di rumah tak. Saya kasih kunci. Kalau ada penjual di sini. Banyak. Penjual, saya kasih tahu. Kalau menjual barang yang laku pertama, itu ambil sebagian dari situ penjualannya, kemudian masukkan ke dalam celengan. Itulah bilang orang Bugis mula balu. Orang dulu itu dia lipat uangnya supaya tidak baku tukar. Nanti pulang ke rumah baru dia sedekahkan. Kalau kita lipat terus tidak disedekahkan. Itu karena tidak tahu. Itu dari mana dalilnya? Itu dalil bukan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya ada beberapa hadis yang dipakaikan orang. Tapi sebenarnya itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dihidangkan makanan oleh istrinya, dia tidak pernah makan kecuali dia panggil orang miskin atau fakir atau anak yatim. Dia keluar itu jalan kaki cari orang, dia temani. Nanti dia kasih makan dulu orang itu baru dia makan. Karena tidak pernah memakan sesuatu kecuali dia bersedekah ketika diberikan rezeki oleh Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api 40 hari 40 malam itu tidak terbakar. Makanya kalau tempat jualannya tidak mau terbakar oleh api, lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena api itu cuma sifatnya membakar. Ketika dicabut oleh Allah tidak akan membakar. Itu kuncinya. Dan itu banyak orang tidak tahu Pak. Makanya orang Bugis bilang mula balu. Makanya dia tidak mau kasih gratis itu yang penjualan pertama. Pas buka jualannya kemudian ada orang beli mungkin 10.000, ambil 5.000 atau 2.000, titip. Ya Rob, saya kembalikan rezekiku yang pertama untuk keselamatan dan kemudahan rezekiku. Kembali itu. Tidak ada orang bangkrut kalau itu lakukan. Sebenarnya kalau mau buka usaha itu ada 4 kuncinya Pak. Yang pertama paling bagus itu adalah uang mahar. Misalnya menikah ki, kemudian ada mahar uang, mau ki buka usaha, minta ke istri tak, biar 100.000. Itu tak pakai sebagai awal memulai usaha. Karena di dalam mahar itu Allah menyimpan barakah. Nah bilang tidak ada Ustaz. Lewat mi menikah ki lagi.
Ke situ istri tak, wah tidak ada dulu. Iya, itu kuncinya. Itu satu, mahar. Tapi tidak semua. Sebenarnya kadang juga saya Pak. Mahar kan kadang orang tidak pakai uang. Kadang cuma pakai emas. Kadang juga pakai seperangkat apa ya? Seperangkat ya. Itu juga keliru. Mestinya mengatakan satu setel pakaian sholat. Jangan katakan seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat, amblaknya, mimbarnya, tempat wudunya, toanya ikut semua itu. Ya, sampai menara ikut semua itu kalau seperangkat. Mestinya satu setel pakaian sholat. Ya, jangan seperangkat alat sholat. Nanti musola dengan WC-nya ikut semua. Tempat wudu. Itu. Iya, jadi pakai satu setel pakaian sholat. Kemudian emas. Tapi usahakan ada uang. Nanti itu dipakai buka usaha. Itu. Kemudian yang kedua, kalau mau buka usaha, uang yang kita mau pakai, pastikan uang itu sudah disakati. Kalau tidak cukup kena zakat, keluarkan 2,5%. Nanti kalau sudah terbuka usaha, tak ada semua barang, hitung harga barang, sedekahi 2,5% lagi. Bersihkan 2 kali. Istilahnya orang Bugis, namona tunu te api de tonan re api. Karena api itu memakan yang kotor. Nah, sedekah dan zakat itu membersihkan. Kalau bersih sesuatu tidak akan mungkin terbakar. Itu api cuma lewat. Tapi bagaimanapun berapa kali kau bersihkan rumahmu bersih tidak ada kotorannya. Kalau di dalamnya hakikatnya kotor akan terbakar. Itu aja kuncinya Pak. Api itu kan tidak membakar kalau bukan kotoran. Makanya zakat itu disebut membersihkan. Kan itu aja. Dan itu kan cuma 2,5, tidak banyak. 2,5, zakat keluarkan. Jangan, makanya saya bilang jangan kayak Bu, emas itu jangan terlalu banyak dipakai. Nanti kalau meninggal istri kedua yang pakai. Iyalah. Iya. Yang paling parah kita berharap kemana? Kalau tidak ada yang kita sedekahkan. Harta nanti dimiliki ketika disedekahkan. Ketika kau tidak sedekahkan itu belum kau miliki, hanya amanah. Ketika kau meninggal anak-anakmu yang mau ambil. Makanya disebut ahli waris. Dan itu tidak bisa kita dapat lagi. Karena anak kita yang dapatkan. Makanya harta yang sesungguhnya adalah yang telah kau zakatkan. Yang telah kau sedekahkan. Usahakan ini ada sedekah tak. Kalau ada insya Allah. Bilang anakku mendoakan. Jangan Pak. Hidup ki lagi nah lupa ki. Apalagi kalau kita meninggal. Dikirim ke Makassar kuliah. Nanti menelpon kalau habis uangnya. Iya. Pernah kita kena telepon anak yang kuliah di Jakarta, kuliah di Makassar, kuliah di luar. Apa pernah bilang? Mak, saya mau ki, sudah mau ki makan. Tidak pernah. Kita ini masih hidup. Apalagi kalau sudah meninggal. Tidak usah anak kita saja. Saya mau tanya, ki, berapa kali kita ziarahi makamnya orang tua kita, kuburannya dalam 1 tahun? Palingan 2 kali. 360 hari dalam 1 tahun kita hanya datang 2 hari. Ini yang kita paham agama, apalagi anak yang tidak paham. Kita mau harap apa Pak Bu? Kalau bukan kita yang siapkan diri kita, habis. Itu kuncinya. Di mana kita mau mengharap? Tempat paling susah adalah kuburan. Karena kita melihat harta tidak bisa diambil. Sama dengan orang yang mau berangkat ke Tanah Suci. Transit di Singapura, baru tidak ada uangnya. Mau kembali tidak bisa, mau lanjut tidak bisa. Begitu juga orang di alam kubur. Mau ke alam akhirat belum waktunya. Mau kembali ke dunia tidak bisa. Tapi dia lihat amalnya tidak cukup. Apa yang ditunggu? Anak-anaknya mengirimkan pahala. Kita jamin anak-anak kita sedekah untuk kita. Kalau kita meninggal itu belum tentu. Makanya saya bilang tadi, hidup kita lagi belum sedekahkan. Apalagi kalau kita mati. Iya. Kenapa kita tidak siapkan diri kita? Ada harta yang kita bawa. Kenapa? Kadang-kadang ada sesuatu yang kita mau makan. Tapi kita tahan. Karena mau beli sesuatu kan. Sudah bekerja setengah mati. Setengah hidup yang bekerja. Iya, menjual sampai malam. Nama-nama matanya kalau ngantuk. Ini mata mau tidur, masih mau menjual. Ini jadi masalah Pak. Kita puluhan tahun mencari. Beli ini, beli ini, beli ini. Anak kita yang menikmati tapi kita tidak dapat apa-apa. Sepuri pala gitu. Tidak ada Pak. Itu mestinya dipahami. Saya tadi mengatakan kalau suami meninggal. Palingan istri menangis, palingan 3 hari. Iya, 3 hari meninggal bapaknya, meninggal. Cukup 40 hari, itu tidak menangis lagi. Cuma pasang status. Tidak terasa bapaknya sudah 40 hari meninggalkan. Terasa terlalu cepat ya.
Baru dia ambil gambar menangis. Kalau sudah ada dua yang komen, sabar saya, nah sama kasih anyo. Iya. Iya. Itu kuncinya. Saya cuma mengingatkan Pak Bu. Perjalanan kita masih jauh. Alam kubur itu hanya alam transit. Iya. Masa harta yang kita cari setiap malam tidak ada yang kita miliki. Ada orang Pak mau makan durian. Harga durian 200.000. Padahal uang yang dia pegang 500.000. Dia tidak beli padahal dia kepengen. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia mau beli. Untuk anak-anak dan keturunannya. Tapi dia tidak tahu. Bahwa menikmati sesuatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia tidak bisa rasakan. Itu kuncinya. Makanya guru tak bilang, nak kalau ada sesuatu yang kau kepingin makan dan uangmu tidak cukup. Mau makan durian, tidak bisa kau beli durian. Pergi kau beli es rasa durian baru kau minum. Iya. Jangan kau buat tenggorokanmu tersiksa. Karena orang yang jujur pada hakikatnya adalah orang yang apa yang dia inginkan, selama itu halal, dia akan pertemukan itu. Itu kuncinya. Bukan itu dibilang orang jujur itu Pak, ketika ada dapat uang di jalan baru dia cari namanya baru dia kembalikan. Itu saksinya saja orang jujur itu. Iya, maka dia ogi esak bin nami lempu itu nak tanya lempu. Yang lempu itu ketika ini. Makanya kaya yang sesungguhnya itu Pak. Ini yang banyak orang tidak tahu rahasianya itu. Tapi ya mudah-mudahan ini sudah 1,5 jam. Terakhir saya ingin sampaikan begini. Saya sudah anukan Pak Bu. Makanya saya bilang ambil ki andil. Karena kita tidak tahu jalur mana kita dapat. Tapi pahala yang paling besar, paling lama adalah sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling disebutkan Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu yang paling besar. Mengalirkan air. Itu sumur bor. Karena ketika pakai orang berwudu kita dapat pahala. Orang yang sudah berwudu tadi sholat kita dapat pahala. Dia baca Al-Quran kita dapat pahala. Kemudian sisa wudu itu dia jatuh ke tanah. Diminum oleh semut itu berpahala menjadi sedekah. Dan siapa yang dapat? Kita semua yang menyiapkan sumur bor tadi. Kemudian jatuh turun ke bawah. Dihisap oleh rumput atau tanaman. Kemudian tanaman itu berbuah itu menjadi sedekah. Dan satu kali kita biayai sampai puluhan tahun dipakai orang. Lain lagi belum pi diminum, belum pi dipakai mandi. Itu pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengalirkan air seperti itu. Siapkan air minum. Sama dengan tadi di masjid ada kopi ada ini. Itu 40 hari baru habis di perutnya orang. Itu didoakan oleh malaikat. Sampai 40 hari. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu gampang aja Pak. Gampang dihitung Pak itu. Bawa saja air dos 1 dos ke sini. Tunggu sampai habis. Hitung lagi 40 hari. Bawa lagi itu. Supaya terus jalan pahalanya. Kalau tidak bisa ambil 1 dos. Kotak saja kau pegang. Tunggu Pak Imam keluar dari masjid. Kasih minum. Tanggal 1 minum ini. Pokoknya minum. Nanti bulan depan tanggal 1. Tunggu lagi Pak Imam. Minum lagi di Pak Imam. Supaya 40 hari tidak pernah terhenti malaikat mendoakan kita. Itulah yang membuat hidup dulu itu barakah. Iya. Itu juga kuncinya. Jadi sebenarnya mengakali agama itu penting sekali. Tapi bukan mengakal-akali, tapi mengakali supaya agama itu bisa kita dapatkan. Tadi saya mengatakan terakhir begini. Usahakan pakai ilmu koneksi. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan hanya 2 tempat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu kan disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma dia disebut? Tidak disebut ke Madinahnya. Kan Nabi disuruh sholat di Madinah, baru bertanya ke Jibril, tempat apa ini? Dia mengatakan di sini nanti kau berhijrah Muhammad. Ini adalah Madinah. Dibawa ke Bukit Tursina, disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini? Di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Nabi bertanya, disuruh sholat. Kenapa tempat ini saya tempati sholat? Malaikat Jibril mengatakan, karena tempat ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Itu Baitul Lahmi. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa ayat menyebut 2? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kenapa cuma 2 disebut? Kenapa tidak disebut minal Masjidil Haram minal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa? Itu karena pesan untuk kita. Mesti kita start dari sini, tutup di sini. Misalnya kayak saya Pak, berangkat dari Sidrap. Tadi sholat subuh di Sidrap.
Saya sudah sujud terakhir di sholat subuh, itu saya sudah niatkan memang sholat di tempat ini. Sholat duhur. Jadi ketika saya melakukan perjalanan kemudian kecelakaan dan meninggal di jalan, Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana. Dia mengatakan dia dari sholat subuh di masjid ini dan dia mau pergi bantaing sholat duhur. Itulah Nabi bilang orang Bugis sempajat tepat tuh. Itu yang banyak orang tidak tahu, Pak. Setiap putaran ban mobil atau langkah kaki atau tarikan napas itu semua zikir. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Jadi kalau itu dipakai, kita sholat misalnya tadi, sholat isya, sujud terakhir, niatkan memang untuk sholat subuh. Berapa lama kita berjalan, itu menjadi zikir. Karena setiap langkah kaki orang menuju ke sholat, itu dihitung ibadah. Itulah Nabi bilang orang, zikir yang tidak dilepaskan oleh lidah. Karena seluruh tubuhnya berzikir. Makanya kalau Bapak mau ke Makassar, sholat subuh di sini, berangkat ke Makassar, niatkan memang nanti sholat duhur di Makassar misalnya. Biasanya kita sudah bisa target, sekian jam, berarti nanti saya sholat duhur di sini. Jalan saja. Ketika sampai di situ, kemudian tidak sampai, kemudian kita sholat, itu sudah terikat dengan sholat. Itulah ketika kita meninggal, itu pasti mati syahid. Walaupun meninggal di laut, walaupun meninggal di jalanan. Karena kita menuju ke sholat. Itu kuncinya. Kalau tidak kita pakai ini, habis. Sholat duhur cuma 5 menit, asar 5 menit, sholat isya 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit. Kalau 5 kali 5, 25, setengah jam. Kalau bak gosip 1 jam, sudah bangkrut itu. Kan kuncinya itu. Makanya niat sholat itu ada 2. Niat mau sholat dan niat sholat. Niat mau sholat itu ada di sujud terakhir. Niat sholat itu ada di takbiratul ihram. Makanya salam itu dalam sholat ada 2. Salam ke kiri, salam ke kanan. Salam ke kanan itu sambung dulu waktu sholat, baru kau lepaskan setelahnya. Itu kuncinya. Kalau ini dipaham Pak, betul luar biasa itu. Karena itu perjalanan tidak terputus. Makanya kalau mau jalan, jangan pikir, di mana Ki nanti singgah makan. Kenapa orang jalan makan terus-menerus? Kan biasa begitu. Di sini Ki nanti makan. Jangan makan kau nanti ditanya sama malaikat kalau kecelakaan di jalan. Dia dari mana? Dari sini. Mau kemana? Mau pergi makan di warung. Itu jadi makan. Makanya disitulah hikmah kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu hakikatnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.